Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di rumah, mari kita akan buka hati saat ini untuk firman Tuhan datang melawat setiap kehidupan kita semua. Hari ini adalah hari yang luar biasa, kesempatan di mana kita dijamah, diubahkan, dibaharui oleh Tuhan dalam kuasa firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan segenap keberadaan hidup kami sepenuhnya di dalam hadirat Tuhan. Mari berkati setiap kehidupan kami menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan ditabur sehingga berbuah-buah berlipat ganda dalam kehidupan kami dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, dan hidup dan keberadaan semua kami diubah oleh kuasa firman yang hidup. Terpujilah Tuhan. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami memohon ya Bapa, tidak ada benih lain selain benih kerajaan Allah yang ditabur dan tertaburkan pada saat kesempatan ini. Kami tolak segala kuasa iblis dengan segala bentuk dan manifestasinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hancur sekarang juga kuasa iblis. Dan mari Roh Kudus penuhi kami dengan segala limpah hadirat-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam saudara-saudara semua yang dicintai oleh Tuhan. Apa kabar? Semua saudara yang beribadah di rumah masing-masing, mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan datang melawat kita. Buka kitab Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan saat ini. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya, haleluya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada saat ini kembali datang masih dalam satu tema, yaitu pentingnya iman. Sekali lagi, pentingnya iman. Iman begitu penting Bapak Ibu Saudara, karena iman adalah pokok dari kehidupan umat Tuhan. Orang yang percaya, kita dibenarkan bukan karena kesalehan kebenaran kita dibenarkan karena iman. Kita diselamatkan karena iman. Haleluya, kita hidup karena iman. Oleh sebab itu pentingkan iman. Jangan anggap remeh iman. Sebab kalau saya dan saudara menganggap remeh iman, maka celakalah saya dan saudara. Haleluya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa itu iman? Kembali saya ingatkan bagi kita semua. Iman adalah mengiyakan Tuhan. Berkata ya kepada Tuhan atas perintah, firman, dan semua apa yang dia perbuat dalam kehidupan saya dan saudara. Kita mengatakan ya Tuhan, kita mengerjakannya, kita mempraktekannya, kita berjalan menghidupi apa yang dikatakan Tuhan dan apa yang menjadi karya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat.
Jadi mengiyakan Tuhan itu dasar dari segala sesuatu yang sudah saya dan saudara harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum saudara dan saya lihat. Amin. Amin. Itulah iman. Sekali lagi iman mengiyakan Tuhan. Maka iman tanpa tindakan, iman tanpa perbuatan, sama halnya sebenarnya tidak punya iman. Yakobus pasal yang kedua ayat 17 mengatakan, karena iman tanpa perbuatan itu mati. Sama seperti tubuh tanpa roh itu mati. Jadi iman tanpa tindakan, iman tanpa perilaku, iman tanpa dikerjakan, sama halnya tidak ada iman. Haleluya. Iman itu penting, saudara. Penting. Nah, pentingnya iman itu apa saja? Dari perikop yang baru saja kita baca bersama-sama, kita mendapatkan pesan yang luar biasa. Yang pertama, pentingnya iman adalah lihat ayat 46 sampai ayat yang ke-50. Saya kembalikan bacakan ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Mengapa iman penting, Bapak Ibu Saudara? Iman itu penting karena iman menghasilkan perkataan dan perilaku iman. Haleluya. Apa yang terjadi pada seorang buta yang bernama Bartimius, kalau di Injil yang lain diceritakan bukan hanya Bartimius, sebenarnya ada dua orang buta. Kalau dalam kitab Matius disebutkan ada dua orang buta. Tapi di kitab Markus disebutkan hanya disoroti Bartimius, temannya tidak disoroti. Ada dua orang buta atau Bartimius yang buta ini duduk di pinggir jalan. Pekerjaannya apa? Pekerjaan orang buta pada zaman itu adalah meminta-minta atau meminta sedekah. Dan oleh pemahaman agama orang-orang Yahudi, agama pada waktu itu, orang yang buta itu terjadi karena dosa. Jadi orang buta pasti sudah dianggap orang yang berdosa. Dia hidup dan tinggal di pinggiran kota. Dan dia tidak boleh masuk di dalam kota, dianggap najis, dan tidak boleh berkumpul dengan banyak orang. Maka dia ada di pinggir kota untuk meminta sedekah bagi semua orang yang lewat kepadanya. Tapi suatu hari di saat ini, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat di daerah itu atau lewat di jalan di tempat di mana biasa ia duduk minta sedekah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika dia tahu, dia mendengar bahwa yang lewat itu bukan sembarangan orang. Orang yang lewat tidak seperti orang yang lewat pada biasanya, tetapi orang yang lewat saat itu adalah Yesus Kristus. Yesus yang mungkin ia dengar telah mengajar kerajaan Allah, telah berkiprah dalam pelayanan yang luar biasa, telah menyembuhkan banyak orang, telah mengajar kebenaran luar biasa. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dari apa yang selama ini dengar, muncul iman. Ingat, iman adalah timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Bartimius dan temannya itu mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, mendengar kabar tentang kiprah-kiprahnya Tuhan Yesus, mendengar kabar tentang apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Di situ dia mengalami anugerah yang luar biasa berupa iman, sehingga ketika Tuhan Yesus lewat di daerah di tempat di mana dia biasa meminta sedekah, apa yang dia panggil. Ini yang saya maksud, bahwa iman menghasilkan perkataan dan tindakan iman. Yang muncul dalam kehidupan Bartimius adalah pertama, perkataan iman. Perkataan iman itu apa?
dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kata Yesus anak Daud, kasihanilah aku, gelar Yesus anak Daud, itu berarti Bartimius mengakui Yesus sebagai Mesias. Itu berarti Bartimius mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Itu berarti Bartimius mengakui bahwa Yesus tidak sembarang nabi atau tidak sama dengan nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, atau siapapun orang yang berbicara dalam nama Tuhan seperti yang sudah-sudah yang pernah ia dengar. Tapi ketika dia mengatakan Yesus anak Daud, itu berarti dia sudah memiliki iman. Dia beriman Yesus inilah juru selamat. Yesus inilah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Yesus inilah yang bisa menyembuhkan dia. Yesus inilah yang bisa menyelamatkan dia. Yesus inilah firman hidup yang adalah Mesias. Itu perkataan iman yang muncul dalam kehidupan atau mulut Bartimius. Yang kedua, dari yang dialami oleh Bartimius dari imannya apa? Iman melahirkan tindakan iman. Bartimius bukan hanya berkata-kata tentang iman, bukan hanya memperkatakan perkataan iman, tetapi dia membuat tindakan iman. Tindakan imannya apa? Saat ketika dia berseru-seru, ya, berseru-seru Yesus anak Daud, atau dalam kitab Matius disebutkan, Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Banyak orang rombongan di pada waktu itu menghambat atau mengatakan, menegur Bartimius, diam, diam, diam. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya tidak mendukung. Ada tantangan dari apa yang ia harapkan dari Tuhan, dari apa yang ia kejar dari Tuhan tentang hidupnya. Orang-orang menghalangi dia untuk bertemu Yesus. Orang-orang menghambat dia untuk bertemu Yesus. Tapi iman menghasilkan perilaku iman. Dia menerobos tantangan. Dia mengalahkan tantangan. Tidak peduli banyak orang menegur dia. Tidak peduli banyak orang menghambat dia. Dia terus berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu yang selanjutnya tindakan iman apa yang dia lakukan? Ketika Yesus memanggil dia dan disampaikan kepada dia bahwa Tuhan Yesus memanggil, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia menanggalkan jubahnya. Jadi pada zaman itu, orang yang buta itu memiliki ciri khas jubah tersendiri. Apalagi orang buta yang kemudian pekerjaan hidupnya meminta sedekah. Maka ada jubah kebutaan dan kemiskinan. Jubah kebutaan dan kemiskinan. Dan pada saat dia mendengar bahwa Yesus memanggil dia, tindakan iman apa yang dia lakukan? Dia tanggalkan jubah kebutaannya. Dan dia menghampiri Yesus. Sebelum Yesus menjamah dia, sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan dia, dia sudah bertindak menanggalkan jubah kebutaan. Dia sudah menerima iman kesembuhan, bahwa dia sembuh. Yesus memanggilku, maka aku sembuh. Maka sebelum hal itu terjadi, dia sudah bertindak dengan iman, dengan menanggalkan jubahnya. Ini yang dialami oleh orang buta ini. Jadi iman menghasilkan perkataan dan tindakan iman, Bapak Saudara. Tidak mungkin iman tidak menghasilkan tindakan. Tidak mungkin iman tidak menghasilkan perkataan iman. Orang yang beriman akan berkata-kata dengan perkataan iman. Orang yang beriman akan bertindak dalam iman. Haleluya. Tindakannya nggak sembrono. Tindakannya nggak sembarangan. Dia bertindak karena mengiyakan Tuhan. Dia dengar firman Tuhan dan ia mengiyakan Tuhan dan ia melangkah sesuai apa yang ia iakan dari Tuhan. Ini yang dialami orang buta yang bernama Bartimius dan temannya ini. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita lihat betapa pentingnya iman. Saya memiliki kesaksian. Di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-31, di sana disebutkan kalau kita percaya Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pada saat pertama mula saya mengenal Tuhan Yesus, saya membaca firman Tuhan ini, Kisah Rasul 16:31. Lalu muncul iman di dalam hati saya, bahwa saya percaya Tuhan Yesus. Saya bertobat kepada Tuhan Yesus. Maka Alkitab mengatakan, seisi rumah juga akan selamat. Saya beriman, mengiyakan firman Tuhan ini, bahwa orang tua saya akan selamat. Bahwa orang tua saya akan menjadi pengikut Tuhan Yesus.
Maka setelah saya percaya kepada Tuhan, saya beriman bahwa bapak saya, boi saya percaya Tuhan. Saya mulai mendoakan bahwa suatu saat bapak saya, ibu saya percaya Yesus. Saya mulai berkata-kata tentang orang tua saya yang percaya Tuhan Yesus. Lalu saya melakukan tindakan doa, baik doa secara nyanyian pujian penyembahan maupun doa puasa. Dan apa tindakan? Saya sampai melakukan tindakan yang ekstrim. Seperti dalam doa saya melihat orang tua saya di neraka, saya pindahkan dalam nama Tuhan Yesus, saya pindahkan dari neraka kepada kerajaan surga, dari kematian kepada kehidupan. Saya ambil sebuah tindakan. Ada tindakan iman di dalam doa, ada tindakan profetik karena saya menerima firman bahwa satu orang bertobat, satu orang percaya, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. 5 tahun setelah itu, Bapak Ibu Saudara, orang tua saya, Pak Esa membuat saya percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi iman akan menghasilkan perkataan iman dan tindakan iman. Lalu yang kedua, apa Bapak Ibu Saudara? Lihat ayat yang ke-51 dan 52. Silakan baca di situ. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang kedua, mengapa iman begitu penting? Karena iman akan mengubah keadaan saudara. Iman akan mengubah keadaan saudara. Percaya ini, terimalah ini. Kalau saudara hari ini punya iman, saudara menerima, mengiyakan Tuhan, maka saudara akan mulai berubah keadaannya. Saudara pasti akan mengalami perubahan dalam keadaan saudara. Bartimius mengalami perubahan dalam keadaan hidupnya. Sebelumnya dia buta, dianggap sebagai terkutuk, tersingkirkan dari masyarakatnya, miskin, tidak bisa berbuat apa-apa tapi harus makan, maka dia menjadi seorang pengemis. Sepanjang umurnya dia buta dan menjadi seorang pengemis, tapi setelah Yesus lewat di jalan di mana dia mengemis, dia berseru-seru, lalu kemudian dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau ingin supaya aku perbuat bagimu? Dan Bartimius mengatakan, Rabuni, Tuhan, aku ingin melihat. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan apa? Tuhan Yesus kemudian mengatakan, pergilah. Nah, ini yang penting. Imanmu menyelamatkan engkau. Haleluya. Saudara sedang rindu perubahan keadaan? Saudara sedang rindu sembuh dari sakit? Imanmu menyembuhkan. Imanmu mengubah keadaanmu. Pergilah, jadilah seperti yang kau percaya, jadilah seperti imanmu. Sejak saat itu apa yang terjadi? Keadaan Bartimius berubah. Berubah. Dia bebas dari kebutaan. Dia tanggalkan jubah kemiskinan, pengemis dan kebutaan. Dan hari itu juga keberadaan hidup, destination, tujuan hidupnya berubah, cita-citanya berubah, arah hidupnya berubah. Haleluya. Kemudian dia mengikuti Yesus dalam setiap perjalanannya. Dia mengikut Yesus dan menjadi saksi tentang kuasa Yesus bahwa dia buta sejak lahir dan dia berubah dan keadaan hidupnya berubah. Haleluya. Kabar yang luar biasa kuat bagi saya dan saudara. Terimalah ini. Kalau kamu punya iman, keadaanmu pasti berubah. Keadaanmu pasti berubah, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada banyak orang contoh-contoh. Saya angkat 2 contoh saja di dalam kitab Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara lihat di situ. Ada 2 perempuan yang disebutkan di Matius pasal yang pertama ini, ketika Matius atau kitab suci ini sedang meriwayatkan silsilah Yesus secara jasmani. Ayat 5 dari Matius pasal pertama, Salmon memperanakkan Boas
dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Ada dua perempuan disebutkan di sini. Yang pertama Rahab, yang kedua Rut. Kedua perempuan ini adalah orang-orang yang karena iman mengalami perubahan dalam keadaan hidupnya. Perempuan pertama yang disebutkan yaitu Rahab, dia seorang pelacur, dia seorang sundal. Haleluya. Tapi apa yang terjadi? Karena dia beriman kepada Allah Israel. Sehingga ketika ada penyerangan di kotanya, dia menyembunyikan pengintai-pengintai pasukan Israel. Dan tindakan itu dilakukan karena tindakan iman. Dia percaya bahwa Allah Israel penyelamat, bahwa Allah Israel itu hidup dan benar. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena imannya, seorang pelacur yang dianggap najis oleh masyarakat bahkan sampai hari ini, berubah keadaan hidupnya dan dia menjadi bagian dalam keluarga Israel, sehingga dia diperistri Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Siapa Boas? Boas adalah bapaknya Obed. Siapa Obed? Obed adalah bapaknya Isai. Siapa Isai? Isai adalah bapaknya Daud. Jadi seorang pelacur diangkat derajatnya, diubah keadaan hidupnya, dituliskan di dalam silsilah nenek moyang Sang Mesias. Lalu kita lihat Rut. Rut adalah seorang perempuan kafir dari Moab. Dia pulang ke Israel, ke Bethlehem, mengikuti mertuanya yang bernama Naomi. Setelah suaminya, yaitu anak Naomi yang menjadi suami Rut, meninggal. Lalu di Moab terjadi bencana, krisis kelaparan, dia kembali ke Bethlehem. Dan setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian Rut diambil oleh Boas, dan oleh karena perkawinan Boas dan Rut ini kemudian melahirkan Isai. Isai bapaknya Daud. Rut seorang kafir, Rut seorang Moab. Lalu ketika ditawari oleh Naomi, ya, adiknya yang sama-sama menantu namanya Orpa juga ditawari, silahkan kalian kembali ke kampung halaman dan orang tua kalian. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, kata Naomi. Lalu Orpa pulang ke rumahnya, kembali ke orang tuanya. Tetapi Rut berkata, aku mau ikut engkau, negerimu negeriku, Allahmu Allahku, di mana kau mati, di situ aku mati. Itu adalah perkataan iman. Itu adalah kemudian mengikut Naomi itu tindakan iman. Wow, luar biasa. Dan Rut berubah keadaannya. Bukan saja dia menjadi istri Boas, tetapi yang lebih dari itu, dia seorang yang kafir kemudian menjadi umat Tuhan, bahkan menjadi nenek moyang Mesias secara jasmani. Orang yang punya iman, orang yang beriman akan berubah hidupnya. Ada kesaksian Bang Arif, ketika Bang Arif, saudara kita, dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Waktu itu ada di Bali, dia mendengar Tuhan menjamahnya, menampakkan diri kepadanya dan seolah percaya kepada Tuhan, maka kamu bebas. Dan apa yang terjadi kepada dia? Bebas, Bapak Saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi kalau saudara punya iman, iman saudara akan mengubah keadaan hidup saudara. Haleluya. Jadi pentingnya iman, yang pertama, iman menghasilkan perkataan dan tindakan iman. Yang kedua, iman mengubah keadaan hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang mendengar dan menerima iman hari ini. Maka kami percaya, kami berdoa dalam nama Yesus, terjadilah mujizat karena iman yang anak-anak-Mu ini miliki. Di dalam nama Yesus, meteraikanlah firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami, dan firman ini membawa perubahan besar dalam hidup setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan saat ini. Ora pasikana mataka. Diberkatilah keluarga dan keadaan hidup saudara semua. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Damai sejahtera dari Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat. Berkat katakan, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Terima kasih sudah setia beribadah walaupun di rumah. Kita bisa terus berharap, kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Terima kasih dan mari kita berdoa untuk persembahan yang akan saudara bawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap persembahan yang dibawa oleh setiap anak-anak-Mu ini, setiap tangan-tangan yang memberikannya diberkati berlipat kali ganda. Baik persepuluhan, ucapan syukur maupun tantangan anak-anak-Mu ini diberkati di benih kerajaan Allah, sehingga mereka menuai dalam hidup jasmani mereka secara berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, masih dalam